Kacau kali. PSMS akhirnya dihukum guys, gara-gara keributan yang terjadi di pertandingan terakhir melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Haji Barudin Siregar. Bayangkan kita dihukum oleh Komdes PSSI itu cukup berat menurut aku, apalagi kita sedang menyongsong ya perebutan tiket terakhir di babak 12 besar, atau juga kalaupun tidak lolos kita akan ada playoff untuk terhindar dari degradasi ke Liga 3. Nah, jadi hukumannya ini cukup berat, yaitu 3 pertandingan tanpa penonton. Kenapa aku bilang cukup berat 3 pertandingan tanpa penonton? Ini ada 3, kalau aku lihat ya, aku bagi itu ada 3 kerugian yang dia akan dialami. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari pemain, pasti ini menjadi kerugian yang cukup besar bagi para pemain, karena tanpa adanya supporter pasti akan mempengaruhi semangat mereka untuk berjuang bermain ya melawan tim-tim tamu. Karena dengan adanya dengan adanya supporter, pasti pemain itu merasa lebih percaya diri, lebih semangat dan lebih berani untuk menerapkan strategi yang disusun oleh coach. Tapi dengan tidak adanya para pelatih, para supporter, pasti ini akan cukup mempengaruhi psikologi daripada pemain, yang mana sebelumnya mereka biasa didukung oleh smack hooligan atau supporter-supporter lain, ataupun para penonton, walaupun tidak tercantum sebagai supporter resmi, penonton biasa, pasti ada merasa terasa kehilangan dengan tidak adanya supporter lagi yang datang ke Stadion Baharudin Siregar, karena kan Stadion PSMS sedang lagi direnovasi. Nah, ini jadi kerugian tersendiri bagi skuad PSMS Medan dalam mengarungi Liga 2. Bayangkan jika misalnya kita nanti main di Liga 2, lolos ke babak 12 besar, itu kan main home away, dibagi menjadi grup. Satu grup itu ada 4 tim, berarti 3 kali main. 3 kali main di kandang, 3 kali main di tandang. Berarti fix kalau misalnya kita lolos menghadapi Persiraja, menghadapi Semen Padang, dan terakhir menghadapi Malut, kita tidak akan bisa dengan penonton. Nah, ini kan sangat disayangkan. Pemain seharusnya didukung, mendapatkan support, mendapatkan dukungan ya daripada supporter, tapi tidak bisa dikarenakan kerusuhan yang terjadi pada 9 Desember 2023. Nah, itu kalau misalnya aku lihat daripada kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua adalah dari manajemen, ya kan? Kerugian kedua adalah daripada pihak klub PSMS Medan itu sendiri. Bagaimana tidak? Satu pertandingan yang mereka gelar, pasti mereka akan mendapatkan tiket dan income ya dari hasil penjualan tiket tersebut. Nah, dengan tidak adanya penonton, maka bisa dipastikan tidak akan ada pemasukan. Yang biasanya mungkin mereka bisa mendapatkan pemasukan daripada penonton, kali ini mereka mau tidak mau harus gigit jari karena tidak bisa mendapatkan untung daripada hasil penjualan tiket. Nah, ini kan jadi suatu kerugian tersendiri bagi manajemen PSMS, bagi kepengurusan PSMS, bagi klub PSMS itu sendiri. Yang mana kita ketahui dalam mengarungi Liga 2 itu tuh butuh dana besar. Tidak hanya gaji pemain yang mereka harus pikirkan, akomodasi, baik itu transportasi maupun juga biaya makan mereka, biaya hotel mereka, itu semuanya bakalan di cover oleh tim PSMS Medan. Nah, dengan tidak adanya penonton, maka tertutuplah salah satu sumber income daripada skuad PSMS Medan. Walaupun masih ada sumber-sumber income lain seperti ya iklan ataupun sponsor ya yang tertera di jersey PSMS Medan itu sendiri. Tapi mau tidak mau kita harus merasa rugi ya, karena ini akan mempengaruhi manajemen PSMS Medan. Mereka juga akan berpikir banyak, waduh, maka kan mereka kan juga pusing
bagaimana cara mendapatkan income lagi, karena salah satu income terbesar mereka dari tiket penonton itu ditutup ya dikarenakan kerusuhan tersebut. Nah, ini akan yang sangat kita takuti adalah nanti berpengaruh kepada proses pembayaran gaji pemain, yang mana mungkin gaji pemain bakalan tersendak, dan jika tersendak maka pemain juga tidak akan semangat, dan ketika pemain tidak semangat maka ini akan mempengaruhi kualitas permainan PSMS, tidak baik permainan PSMS. Dan apabila permainan PSMS tidak baik maka akan berdampak buruk, yaitu adalah dengan tidak menang. Dan apabila PSMS tidak menang atau kalah, maka ini akan berdampak buruk untuk PSMS itu sendiri, dan untuk supporter, dan untuk penonton, dan untuk PSMS itu sendiri. Nah, ini kan jadi yang tidak kita inginkan. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sangat berefek panjang terhadap apa yang akan kita terima. Maka dari itu sangat kita sayangkan dengan keputusan ini, karena ya kita mau nggak mau wajib terima, tapi sangat kita sayangkan dengan aksi-aksi teman-teman kita, mungkin oknum ya, kita tidak bilang supporter PSMS semuanya seperti itu, ada sebagian-sebagian yang telah melakukan kericuan ini, sehingga jadilah kita dihukum oleh Komdis PSSI sebanyak 3 pertandingan tanpa penonton di kandang. Nah, jadi ini mungkin jadi evaluasi untuk kita. Jadi apabila nanti kita kalah, seri ataupun apapun yang terjadi, marilah kita untuk dewasa, untuk sabar, biarkan aja, karena kita masih ada lagi loh sesuatu yang mesti kita kerjakan, dan kita mesti, kalau mau protes, proteslah kita secara profesional, tidak dengan secara anarkis. Selain daripada merugikan kita sendiri, merugikan juga untuk orang lain. Nah, kenapa aku bilang merugikan untuk orang lain? Contoh, ini kan PSMS akhirnya main, kalau misalnya lolos ke 12 besar, berarti kan ada lagi nanti pertandingan. Nah, seharusnya para pecinta PSMS yang ingin menonton lagi, sekarang tidak bisa lagi menonton. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah dilarang, sudah diberikan hukuman bahwasanya PSMS tidak boleh bermain. Nah, jadi yang ketiga ini, maksudnya yang pertama tadi kan kerugiannya adalah untuk pemain. Kedua, kerugiannya untuk PSMS. Ketiga, itu kerugiannya untuk penonton, untuk supporter. Kenapa? Kita pecinta bola, kita pecinta PSMS, tentu sangat ingin nonton klub kesayangan kita itu langsung di stadion, bukan di layar kaca. Nah, dengan tidak adanya penonton, maka kita yang ingin berhasrat ingin menonton PSMS Medan nanti di babak 12 besar atau di babak playoff degradasi Liga 3, kita kan merasa rugi gitu, karena kita kehilangan salah satu hiburan kita untuk menonton langsung di stadion. Nah, ini mungkin jadi kerugian besar tersendiri bagi kita selaku supporter, yang katanya mungkin kalau aku bukan supporter yang 24 jam, bukan supporter yang betul-betul masuk member ya, kayak Smack Hooligan yang selalu di tribun ya, di belakang gawang. Aku bukan supporter yang kayak gitu, yang dalam artian memang aku adalah mungkin penonton, supporter yang penonton biasa dan supporter biasa yang memang hadir ke stadion nonton klub kesayangan, seperti itu. Tidak terjadi, tidak member. Tapi aku tetap salut kepada member-member supporter PSMS Medan yang selalu memberikan koreografi terbaik, semangat, musik, lagu dan sebagainya, dan dukungan. Aku cukup terhibur ya. Aku selalu tuh di tribun timur, kadang di tribun barat. Nah, jadi kalau misalnya aku kadang juga di tribun utara, kadang di tribun selatan. Pokoknya aku semua tribun aku coba gitu kan. Dan kita selalu pasti akan asik melihat di tribun utara, di mana ada Smack Hooligan yang selalu memberikan cancannya ya, support-supportnya dan sebagainya. Nah, ini kan jadi bagi kerugian tersendiri bagi supporter PSMS Medan, sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati klub kesayangan mereka. Nah, itulah dia tadi yang aku klasifikasikan 3 kerugian yang dialami oleh 3 pihak. Pertama pemain, kedua tim, ketiga itu adalah supporter. Dan ketiga-tiganya ini akan saling berkorelasi. Ada korelasi di dalamnya. Bayangkan ketika PSMS tidak mendapatkan duit dari penonton, maka gaji pemain berimbas kepada pemain. Ketika pemain tidak baik, tidak bagus, maka kalah, maka yang akan kasihan siapa? Supporter, karena kecewa dengan hasilnya tidak sesuai dengan mereka harapkan. Nah, itulah dia yang mungkin aku bisa sampaikan tentang Komdis, tentang hasil Komdis yang merujuk pada pasal 70 ayat 1 ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 Jo pasal 13 ayat 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2003.
klub PSMS Medan dikenakan sanksi larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebanyak 3 pertandingan saat menjadi tuan rumah. Sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan pertandingan terdekat, Dan PSMS tidak hanya dihukum karena untuk tidak kedatangan supporter. PSMS juga didenda denda sebesar 12.500.000 dan udah itu aja, denda 12.500.000. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Nah, jadi kalau misalnya ini bakal terjadi lagi nanti, bakal menjadi lebih berat lagi hukuman yang akan diderita PSMS, guys. Ayo supporter PSMS, kita tetap dukung PSMS untuk jadi lebih dewasa, tidak anarkis lagi. Mungkin aku juga bisa memahami ya kekesalan daripada supporter PSMS yang melakukan tindakan-tindakan anarkis ini, mungkin karena mereka saking cintanya lah kepada klub PSMS, makanya mereka seperti itu. Jadi bukan tandanya mereka nggak sayang, tapi karena mereka mungkin saking cintanya tidak bisa menahan emosi yang terlalu emosional karena kurangnya penampilan PSMS sehingga tidak mendapatkan kemenangan, maka mereka merasa sakit hati, merasa sedih dengan apa yang terjadi, makanya mereka luapkan dengan seperti itu. Tapi apapun ceritanya, tindakan kekerasan sangat tidak dibenarkan. Oke, thank you udah nonton, guys. Mantap.